Alhamdulillah, alhamdulillah sekalian, kita sudah bersama. Pagi hari ini kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan ibadah yang utama yaitu salat subuh berjamaah supaya kita beristiqomahkan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menjalankan ibadah kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Kepada saudara kita yang telah menjadi kita doakan semoga diampuni segala dosanya, diampuni kuburnya dan masuk dalam ahli jannahnya. Dan kepada para jamaah yang diberikan diganjar dengan sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan semoga segera dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah disebutkan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada ayat yang ke-38 dari surah Al-Baqarah dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha Bagaimana tafsirnya dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-38 dari tafsir Al-Yasar? Allah SWT berfirman kepada mereka, ihbitu minal jannati jami'a. Turunlah kalian semuanya dari surga ini semuanya. Siapa semuanya? Adam, Hawa, dan kemudian iblis tiga. Yang tiga disebut yang langsung Adam, Hawa, dan iblis. Wasayatikum antum wa dzurriyyatukum al-muta'aqibatu. Maka akan datang kalian dan juga anak turunnya kalian itu secara datang secara silih berganti, sambung menyambung. Ma fihi hidayatukum ila haqqi, yang mana dalamnya terdapat petunjuk bagi kalian menuju kepada jalan yang benar, jalan yang utama. Faman amila biha fala khaufun 'alaihim, maka siapa yang beramal di atas jalan yang hak itu, jalan yang benar itu, fala khaufun 'alaihim bima yastaqbiluna min amril akhirah, maka tidak ada ketakutan atau kekhawatiran atas mereka dalam apa yang akan mereka hadapi masa depan yang jauh, yaitu perkara akhirat. Walahum yazalun ala ma fatahu min umuri dunya, dan di dalam mereka bersedih hati atas apa yang luput dari mereka dari dalam urusan-urusan dunia. Nah, ini ciri khasnya orang beriman itu disifati fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Khaufnya itu di mana? Rasa takutnya itu, rasa khawatirnya, takut tidak masuk surga. Sedihnya di mana? Sedihnya itu atas impian dan ambisi, harapan di dunia dapat ini itu, supaya ini sebabnya itu ternyata lumpuh. Nah, kalau orang itu orientasinya itu benar, orientasinya ada ibadah kepada Allah, orientasinya mengabdi kepada Allah, orientasinya adalah menuju atau kampung akhirat, maka mereka pasti tidak sampai sedihnya berpanjangan. Sedih sebentar yang ngomong, itu sudah diperoleh manusia. Kehilangan misalnya, kehilangan pasangan,
yang sedihnya itu melampaui batas, maka dia mesti tergantung dunia ini karena kalau orientasi hidupnya itu betul-betul untuk akhirat, nyari ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala, berharap surganya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin kalau sedih itu berkepanjangan. Jadi orang yang sedih berkepanjangan itu bisa dipastikan penyebabnya itu karena ikatannya pada dunia melebihi daripada ikatannya kepada Allah kepada negeri akhirat. Makanya kuncinya apa? Yaitu mafi hidayah itu jadi harus menempuh caranya hidayah. Manusia itu kalau mengandalkan perasaan, akalnya, kepintarannya itu tidak mampu memahami kehidupan yang sesungguhnya. Nanti dia akan penuh kekhawatiran dan penuh kesedihan. Jadi fungsinya datangnya agama itu untuk mendudukkan perasaan manusia yang bisa bersedih, bisa takut supaya proporsional, supaya sewajarnya, supaya jangan sampai melampaui batas. Kalau misalnya urusannya kepada negeri akhirat, justru manusia itu diberikan petunjuk untuk menempuh hidup di atas jalan agama itu supaya ada optimisme dia itu untuk masuk surganya Allah SWT. Termasuk kenapa manusia itu supaya orientasi akhiratnya itu lebih kuat, lebih dominan? Ya karena manusia diuji Allah dengan kehilangan, kekurangan bagian dari dunia yang membuat orang itu bersedih. Maka dengan mengetahui bahwa dunia itu betul-betul hanya sekerat, hanya sepotong yang sangat kecil dari bagian nanti di akhirat, dia pasti akan tidak berkepanjangan rasa sedih. Sebagaimana digambarkan oleh Baginda Rasulullah SAW, andaikan seluruh manusia dan jin semuanya berkumpul di satu tempat untuk meminta sesuatu dari bagiannya di dunia, ya semuanya minta dikabulkan, semua dikabulkan, itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikitpun, kecuali perumpamaannya seperti yaitu jarum yang dicelupkan di samudra yang luas, kemudian dari jarum itu kemudian menempel air laut di jarum itu. Nah, yang diminta seluruh manusia dan jin dari awal manusia, awalnya jin sampai hari kiamat, perumpamaannya dibandingkan dengan kekayaan Allah itu ya seperti hanya air yang menempel di jarum itu dibandingkan dengan air yang ada di samudra yang sangat luas. Tujuannya apa? Berpahaman seperti supaya kita jangan merasa kehilangan yang sangat besar, karena memang dia merupakan ujian kehidupan yang kekurangan, kehilangan sesuatu. Sebagaimana kita kemudian diminta untuk optimis masuk surganya Allah SWT, ya karena apa? Ya karena kuncinya itu sudah dijelaskan. Siapapun yang paman tabi'ah budaya, siapa yang mengikuti petunjukku, khaufun alaihim, maka dia tidak berhutang, dia pasti akan masuk surganya Allah SWT. Baik, ayat yang ke-39. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina والذين جحدوا وكذبوا بآياتنا
dari dalil tauhid, yaitu mengesahkan menyembahnya kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina yulazimuna an-nar, mereka itu yang pasti wajib bagi mereka masuk neraka. Hum fiha khalidun, dan bakal mereka kekal di dalamnya. La yakhrujuna minha, mereka tidak bisa keluar dari neraka. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya itu, ya maksudnya yang disebut dengan menempuh jalan hidayah itu apa ya? Jalan iman, maksudnya mengimani, tidak mendustakan, membenarkan, mengimani, membenarkan, mempercayai ayat-ayat Allah, wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dijadikannya sebagai pedoman hidupnya, maka itulah garansi keselamatan, ketentraman, kedamaian hidup dunia dan akhirat. Adapun yang sebaliknya, ya karena tidak mau membenarkan, malah mendustakan, diberikan argumen-argumen yang sangat meyakinkan juga, ditentangnya, didustakannya, ya berarti kan mereka menempuh jalan yang tidak diridhoi Allah, tidak direkomendasikan oleh Allah, menempuh jalan sendiri. Ya resikonya ya tanggung sendiri. Apa resikonya? Yaitu ulaika alladziina yulazimuna an-nar, wajib bagi mereka masuk neraka. Jadi wajibnya masuk neraka itu adalah buah dari kelakuan atau perbuatan atau pilihan hidupnya dia sendiri. Dia menempuh jalan yang sulit, jalan yang sangat membahayakan dirinya, dunia dan akhiratnya, tapi tetap dia tempuhnya. Ini risiko yang harus ditanggung. Maka ini juga mengingatkan kepada seluruh manusia, pada hakikatnya tidak ada perbuatan atau perkataan siapapun di muka bumi ini, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, yang tidak dimintai pertanggungjawaban atas pernyataan, perkataan dan perbuatannya, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penutup dari kisahnya Adam dan Hawa dan Iblis itu sampai ayat yang ke-39 ini, supaya manusia ini mau merenungkan mau jalan yang mana yang kita tempuh, khususnya di sisa usia kita yang tak kurang berapa hari lagi, ya, kurang berapa bulan, kurang berapa tahun ini, kita mau menempuh jalan yang mana? Jalan iman, jalan kufur, jalan membenarkan apa jalan mendustakan, jalan taat, jalan maksiat, jalan mulia atau jalan hina, jalan terang atau jalan yang gelap, ya, itu adalah yang selalu ada di hadapan kita. Manusia itu 24 jam itu selalu ditawarkan dua pilihan ekstrim di dalam kehidupannya. Bermasalah baik apakah buruk, mulia apakah hina, petunjuk apakah sesat, ya, itu selalu ditawarkannya, dipaparkan di hadapan kita. Makanya ada jebakan-jebakan yang mungkin tidak kita sadari, itu harus kita waspadai. Ya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguh di antara kalian ada yang beramal seperti amalnya ahli surga sepanjang hidupnya. Dia sebuah kita kemudian mendahului atasnya itu catatan Pak yang malu bi amali ahli nar, ketika dia beramal dengan amalnya ahli neraka. Kemudian dia meninggal dunia. Pak itu akhirnya masuk ke dalam neraka. Maksudnya apa? Maksudnya supaya manusia itu ingat dengan hadis ini bahwa istiqomah itu sangat mahal, sangat tinggi nilainya, dan godaannya sangat banyak, supaya kita meninggalkan jalan yang benar.
istiqomah, tetap sholat berjamaah, mengambil majelis ilmu, tetap ngaji, tetap puasa, tetap sholat malam, tetap sholat duha, sholat subuh, tetap sedekah, silaturahim, itu tetap jangan bisa pakai istiqomah. Berarti kita dipilih oleh Allah untuk menempuh jalan Buddha ini. Paman tambah budaya yaitu istimewa yang tidak diberikan kepada saudara di antara hamba. Baik, masuk ayat yang ke-40. Ini sekarang temanya berubah berbeda, berganti menjadi kisahnya suatu bangsa yang sangat global, yaitu bangsa dari Islam. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani wahai anak turunnya Yakub, ingatlah kalian semuanya kepada nikmat-nikmatku yang sangat banyak alaikum atas kalian. Washkuruni, dan berterima kasihlah, bersyukurlah kalian kepadaku. Wa atimu wasiyati lakum, dan sempurnakanlah wasiatku pada kalian. Bi an idza bi an tu'minu bi kutubi wa rusuli jami'an, yaitu agar kalian beriman kepada kitab-kitab suciku dan rasul-rasulku semuanya. Itu wasiat Allah pertama. Yang kedua, wa ta'amanu bi syara'i, dan beramal, bekerjalah, beribadahlah sesuai dengan syariatku. Fa in fa'altum dzalika utammima lakum ma wa'adtukum bihi min ar-rahmah fid dunya. Dan apabila kalian mengamalkan yang demikian, maka aku pasti akan sempurnakan untuk kalian, aku tepati untuk kalian apa yang telah aku janjikan kepada kalian dengannya, yaitu berupa rahmat di dunia, wa najati fil akhirah, dan keselamatan di akhirat. Wa iyaya wahdi fakhafuni, dan hanya kepadaku saja kalian itu takut. Wahdaru niqamati, dan takutlah berhati-hati terhadap hukuman. In naqadtum al-ahda, apabila kalian itu melanggar perjanjian. Wa kafartum bi, dan kalian kufur, tidak beriman kepadaku. Inilah kisah dari Israel pertama di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah 40. Diperkenalkan satu bangsa namanya Bani Israel. Dia adalah anak turunnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata lain, Nabi Yakub itu berarti apanya Nabi Ibrahim? Cucunya Nabi punya Ishak, Ishak punya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12 anak, itulah yang kemudian disebut sebagai Bani Israil. 12 anak sebagai 12 gulungan dalam bangsa tersebut. Nah, apa itu diingat pertama kali? Udkuru ni'amal katsira alaikum. Ingatlah kalian semua pada nikmat
kufur nikmat. Memang masalah umum. Manusia itu diberikan, didorong oleh hal yang dulu kita sulit atau enggan berterima kasih. Manusia punya bawaan itu kalau mendapatkan sesuatu, diberi sesuatu itu tidak serta-merta bersyukur atau berterima kasih. Itulah ujiannya kita ini. Entah apa menurut kita untuk berat atau sulit mengucapkan terima kasih. Bahkan ada satu bahasa yang tidak ada kosakata terima kasih. Ada di suatu bahasa saya lupa bahasa itu yang tidak ada kosakata terima kasih itu. Maksudnya yang sejenis terima kasih. Jadi tidak ada. Yang kita nggak tahu bagaimana. Nah, jadi pada kunci dari benernya orientasi hidup itu disebut orientasi hidup kalau dia ini berterima kasih, mudah berterima kasih kepada Allah, dikit-dikit bersyukur kepada Allah, itu yang benar gitu, yang akan buat dirinya itu tetap dalam kontrol diri, siapa dirinya, mau kemana, dapat ini dari mana, itu salah satu parameter yang mudah itu. Kalau kita lihat sedang pentingnya itu ya banyak bersyukur kepada Allah SWT. Nah itu tidak dilakukan oleh bangsa Bani Israil. Gitu maksudnya. Nah demikian juga Allah SWT telah berwasiat kepada anak turunnya Nabi Yakub ini untuk supaya mengimani semua kitab suci, semua urusan Allah. Tentu saja setelah itu ya, setelah wafatnya Nabi Yakub, jadi kalau ada kitab suci apapun yang datang dari Allah, nabi-nabi apapun yang datang dari Allah, maka harus bangsa Bani Israil itu anak turunnya Yakub harus mengiman. Ternyata ketika yang menjadi nabi pungkasan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau mengimani Rasulullah terakhir, tidak diimani, kitab suci juga tidak diimani. Kemudian diwasiatkan supaya setelah mengimani kemudian diugemi, yaitu apa? Dijalankan dengan baik kitab sucinya itu, aturannya itu dijalankan dengan baik. Ini pun juga gagal. Memilah-milah, memilih-milih, bahkan disebutkan dalam surah Al-An'am itu taj'aluna qarabisa tuhibbuna wa tuhibbuna katsira. Bahkan disebutkan dalam surah Al-An'am itu kitab Taurat itu diacak-acak di ini, dijadikan barang-barang, dijadikan kertas-kertas itu. Setelah itu di DPR kemudian dipilih mana yang sesuai dengan hawa nafsunya, itu yang dibuat tersendiri dan itu sedikit. Nah, yang banyak itu apa? Yang dibuang yang banyak. Ya, isinya salah satunya memberitakan tentang harusnya mereka benarkan itu Nabi Muhammad SAW dan kitab sucinya, kitab Al-Quran. Nah ini yang berat ya, mengimani menjadi masalah, mengamalkannya apalagi gitu. Itulah karakternya anaknya dan anaknya lagi Yakub. Nah, padahal tujuannya Allah itu meminta saya mengimani dan mengamalkan yang benar seperti itu adalah supaya yaitu Allah mencurahkan rahmat pada mereka di dunia dan keselamatan nanti di akhirat. Dia tidak dilakukannya. Yang ketiga, apabila mereka berlaku syirik yang disebut bukan cuma Allah tapi sebab apa? Anak sapi berbuat dari emas, dia disembah. Maka
supaya menepati memenuhi janjinya. Ya, ayat yang ke-40. Masuk ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ayat 40 bagaimana cara menyiasatnya. Wa aminu ya Bani Israil, dan berimanlah kalian semuanya wahai Bani Israil bil Quran, terhadap Al-Quran alladzi anzaltuhu ala Muhammadin nabiyyillahi wa rasulih, yang telah aku turunkan Al-Quran itu kepada Muhammad Nabiullah dan utusannya, yang mana isi dari Al-Quran itu muwafiqun lima ta'lamunahu min sahihin Taurat, yaitu bersesuaian atau bertepatan dengan apa yang kalian ketahuinya dari kitab Taurat yang asli, yang benar. Jadi sebenarnya itu tidak ada alasan bagi anak turunnya Yakub itu untuk tidak beriman kepada Al-Quran. Karena apa? Karena isi Al-Quran itu inline atau sejalan dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Artinya kalau betul-betul orientasi hidupnya itu untuk menempuh jalan yang benar, betul-betul ingin mengejar negeri akhirat, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mesti diimani. Karena isinya sama sekali tidak bertentangan, bahkan muwafiq, bahkan sesuai, selaras, ya tidak ada pertentangannya sama sekali. Jadi tidak punya alasan untuk menolak kalau sudut pandangnya, pertimbangannya adalah kebenaran dan kesesuaian dengan kitab Taurat tersebut. Wa la takunu awwala fariqin min ahli kitab yakfuru bihi, dan jangan malah kalian menjadi golongan yang pertama kali di antara ahli kitab yang kufur terhadap Al-Quran. Wa la tastabdilu bi ayati thamanan qalilan. Penyakitnya anak turunnya Yakub menukar ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Min khitabid dunya az-zahid, berupa sekerat bagian dari dunia yang fana, yang pasti akan hilang. Jadi penyebab dari anak turunnya Yakub itu tidak mau menempuh jalan iman itu adalah karena kegandulan dunia, karena ada dunia yang ingin dinikmatinya, baik itu berupa kekuasaan maupun kekayaan. Itulah yang menjadi beratnya, ya, kayak wabot kalau harus mengimani yaitu Rasulullah SAW, karena kekhawatirannya untuk kehilangan dunianya akan hilang untuk berkurang banyak. Wa iyaya ladzi fa'alu bi ta'ati wa truku maksiyati, dan hanya kepada pula wahai Bani Israil, ya, itu mengamalkan ketaatan ini, ya, dan tinggalkanlah bermaksiat kepada. Inilah yang menjadi pesan ya kepada anak turunnya Yakub, ya, supaya jangan memutus, jangan sampai sendirian, jangan sampai estafeta kenabian dan wahyu itu diputus oleh mereka sendiri, sementara Allah menghendaki supaya ada kesinambungan
dan supaya tidak ada yang berat kitab suci setelahnya yang Al-Quran itu sama sekali tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan Allah. Lantas apa yang menjadi keberatan apa? Tidak ada yang harus diberatkan, tidak ada. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat 42. Dan wa la tukhlitu al-haqqa alladzi bayyatuhu lakum bil batil alladzi iftarituhu. Dan janganlah kalian mencampur aduk antara yang hak yang telah aku jelaskan, yang hak itu kepada kalian, dengan kebatilan yang kalian buat-buat sendiri, yang kalian cetak. Nah, jadi itu juga yang diingatkan di dalam Al-Quran. Anak turunnya Yakub ini berani untuk mencampur-campur antara kitab sucinya yaitu Taurat dengan pikiran-pikirannya mereka sendiri. Dicampur yang batil, dicampur dengan yang hak. Wa taru kitmanal haqqi as-sarihi min sifati nabiyyina wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi fi qulubikum. Dan takutlah kalian semuanya keberanian menyembunyikan kebenaran yang sangat jelas terang benderang tentang sifatnya Nabi Muhammad SAW dan utusannya yang telah ada di dalam kitab-kitab suci kalian itu. Wa antum tajiduna maktubatan indakum. Dan bakal kalian mendapatinya tentang sifat Nabi Muhammad itu di dalam tercatat, betul-betul tercatat, tertulis di dalam kitab suci kalian. Bima ta'lamuna min kutubi bi'aidikum. Dalam apa yang kalian telah ketahui juga di dalam kitab-kitab yang ada di tangan kalian. Jadi ayat yang ke-41 dan 23 ini dalam iman Islam bahwa pengkhabaran tentang akan datangnya diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu sudah dikabarkan di dalam kitab Allah. Bahkan maklumatannya tercatat, tertulis, tidak pakai tafsir, tidak perlu. Oh ini maksudnya arahnya enggak, memang tertulis begini. Nah itulah yang disembunyikan, kitmanul haq, yang disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Ya karena takut kehilangan bagian dunia. Itu sebenarnya menjual Allah dengan harga yang murah. Maksudnya bukan dunianya itu sedikit, bukan, justru dia tukar imannya, dia tukar kebenaran itu dengan harga yang murah. Allah murah itu dunia itu. Di dunia itu dia berani untuk menanggalkan imannya yang sebenarnya dia sudah tahu kan harus seperti itu. Itu jiwanya yang sedang sakit seperti itu. Baik. Kemudian ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat 43. Wa tadkhulu fi dinil Islam bi an tuqimus shalah ala wajhi shahih. Dan masuklah kalian ke dalam agama Islam, setelah itu kemudian tegakkanlah sholat dengan cara
bagaimana kok anak Yakub ini masih belum beragama Islam kok disuruh sholat, kan gitu. Ya ada dua pemahaman. Yang pertama itu ya di dalam ajaran Taurat juga ada perintah untuk sholat yang sama. Yang kedua adalah karena ini urusannya disuruh mengimani Al-Quran dan Rasulullah SAW, maka itu maksudnya dengan mereka itu kemudian mengimani, artinya masuk dalam agama Islam, maka urutan pertamanya setelah mengimani adalah menegakkan sholat. Nah ini yang dipilih dari tafsir ini adalah pemahaman yang kedua itu. Jadi masuk Islamlah, kemudian tegakkan sholat. Kama ja'a biha Nabiyullah wa Rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'atu az-zakata mafruḍatan, dan tunaikanlah oleh kalian zakat yang fardu ala wajhil masyru' sebagaimana telah disyariatkan. Wa takunu ma'al raki'ina min ummatihi sallallahu, dan menjadilah kalian bersama orang-orang yang rukuk, yang tunduk patuh, yang sholat dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya kira sekalian pengantar memahami seluruh penduduk suatu bangsa, yaitu bangsa Bani Israel yang merupakan anak turunnya dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira itu. Kira ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Ustaz. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang isi surat yang dibaca tadi, perintah untuk sholat itu sudah dicanangkan kepada kaum Yahudi, orang Yahudi. Artinya perintah sholat sendiri itu kan ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat ketika Isra Mi'raj. Gimana Ustaz untuk menjelaskan ini? Kan itu ada masa tengah waktu yang lama ya Ustaz. Yeah. Terima kasih Ustaz. Jadi yang pertama adalah benar bahwa perintah sholat itu adalah ketika Isra, yaitu perintah sholat kepada Rasul Islam untuk disampaikan juga kepada umatnya. Adapun sebelum turunnya perintah sholat untuk Rasulullah dan umatnya yang kita ini, ya semua nabi itu yang ngajarin kepada umatnya untuk sholat. Hanya beda tata caranya, jumlahnya, waktunya itu berbeda. Nah, kenapa 50? Pertama kan yang berwaktu, Islam yang berwaktu. Karena di dalam asar disebutkan bahwa perintah sholat 50 waktu itu yang ditetapkan pada bangsa Bani Israil. Jadi berat sekali memang ibadahnya bangsa Bani itu, berat sekali perintah sholatnya sampai 50 waktu. Tetapi kemudian ketika Nabi akan menerima perintah 50 waktu itu, maka kemudian beberapa Nabi Musa, Nabi Isa itu yang menyarankan jangan segitu berat, nanti berat. Itu maksudnya karena bagi para Nabi itu memang sudah familiar, sudah satu paket di dalam kenabian itu mesti menyuruh umatnya untuk, yaitu namanya sholat. Dan bahkan bangsa Indonesia itu lebih berat, yaitu 50. Maka
ketika selesai akan 5 waktu, kemudian penjelasannya meskipun 5 waktu, wahai Muhammad yang kemana sampai kepada umatmu, nilainya itu tidak kalah dengan yang 50 waktu. Karena apa? Al-hasanah bi asri amsalnya. Karena di dalam kaidahnya agama Islam kita ini, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Minimal berarti 50 setara dengan 50 waktu sebagaimana yang ditetapkan pada bangsa Nabi Israel. Itu pemahaman yang pertama begitu. Itu apa? Semua nabi itu mesti ngajari umatnya untuk sholat dan zakat. Hanya begitu. Hanya beda takaran syariatnya. Sholatnya bagaimana, zakatnya bagaimana. Yang kedua, ini tadi kita baca ya, tafsir ini khusus mengenai maksud ayat yang ke-43 ini. Maksudnya adalah bukan sholatnya bangsa dan Israel, juga bukan sholatnya umatnya Nabi Isa, tetapi ini adalah dialog antara Rasulullah dengan bangsa Bani Israel yang ada di Madinah itu, yaitu memerintahkan untuk sholat itu maksudnya ya masuk Islam kemudian supaya setelah masuk Islam tahu rukun Islam itu juga yang apa menegakkan sholat. Dua-duanya ya benar, dua-duanya benar menafsirkan maksudnya sholat secara umum ya semua Nabi mesti mengajarkan perintah dan larangan. Ya dalam perintahnya apa ya sholat, tapi sholatnya jangan dibayangkan pasti sama dengan kita. Yang kedua ini karena adalah hubungannya dengan membenarkan Nabi Muhammad SAW, maka wa'aqimus sholat maksudnya dengan kamu nanti mengimani Rasulullah dan Al-Quran, maka berlakulah rukun Islam. Yang kedua yaitu apa? Menegakkan sholat. Dan yang ketiga menunaikan zakat. Ya Pak Ustaz, dari pengajian tadi, kalau melihat sejarah Bani Israel yang perintah sholat sampai 50 waktu, artinya Bani Yakub, kok sampai membentuk patung sapi dari emas gitu, kira-kira apa? Kan itu menyelisih dari ajaran yang tauhid menjadi bentuk patung apa samiri kan ajaran. Ya itu yang kita antarkan di awal betapa bebannya mereka ya karena itu, ya karena itu bahkan kejadian yang membuat patung sapi terbuat dari emas itu kejadiannya itu bahkan setelah bangsa Bani Israil itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, yaitu selamat menyeberang Laut Merah. Itu baru saja nyampe di seberangnya itu. Jadi dari Mesir kita nyebrang ke Laut Merah itu, sampai di dataran yang sebelahnya dia melihat ada orang yang sedang menyembah patung. Maka kemudian setelah diselamatkan langsung ya Musa ij'alna ilahan kama lahum aliha. Kata begitu. Ya Musa, kau menarik dia yang disembah. Buatkanlah untuk kami patung seperti itu sehingga mereka menyembahnya. Bayangkan itu bagaimana itu. Barusan nyawanya diselamatkan yang dari kejaran Firaun yang kejam seperti itu, sampai ke tujuan selamat ya sudah tidak ada merasa berhutang budi saya orang langsung. Tapi kok ingin seperti mereka bisa nyembah patung, itu namanya beban. Jadi kayak nggak punya perasaan sama sekali. Yaitu apa? Yaitu tidak merasa bahwa dia telah diselamatkan oleh Allah,
yang mengingkari perjanjian salah satunya juga itu Pak. Ya itu kan bermaksiat, artinya tidak menjalankan sebagaimana yang diajarkan oleh Musa alaihissalam. Itulah kalau kita pikir kok bisa ya gitu ya. Dan diselamatkannya itu sampai nyawa itu jumlahnya ribuan. Ya, sebenarnya melihat mukjizat dan proses penyelamatnya penuh mukjizat, bagaimana Allah bisa dibelah. Artinya kalau melihat mukjizat yang sangat menakjubkan itu pun juga nggak mempan. Nggak mempan untuk menyadarkan mereka. Kemudian